الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam mu'allif fi kitabih al-imam an-Nawawi بستان العارفين الحديث الثالث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا حديث متفق على صحته رويناه في صحيحيهما. يوشك بالضم الياء وكسر الشين أي يسرع. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya, menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Rasulullah, kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi sampai ke hadis yang ketiga dari sahabat Nu'man bin Bashir, orang tua dan anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Dia mendengar langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah nyata, jelas. Dengan dalil ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang dihalalkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang patut kita terima, kita ambil, kita makan, kita pakai. Wa innal harama bayyinun, begitu juga segala yang haram, perkara yang haram yang dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah di dalam syariat kita, yang haram itu jelas, nyata, kita hindari dan kita tidak makan dan kita tidak pakai dan kita tidak ambil. Tetapi ada yang di tengah-tengah antara halal dan haram, mustabihat, yang samar-samar. Antara halal dan haram samar-samar. Kayaknya halal, kayaknya haram. Syubhat. Syubhat itu yang mendekati yang haram, jauh dari yang halal. Kebanyakan orang mengatakan itu haram, maka itu syubhat. Ada yang bilang halal. Ya. Kalau kebanyakan orang bilang halal, tapi ada yang bilang haram, itu mendekati syubhat juga. Dua-duanya tidak menjamin kehalalannya atau keharamannya. Tapi kebanyakan orang bilang halal, ada beberapa orang yang mengatakan haram. Pendapat-pendapat. Ya. Itu juga masih kita hati-hati. Ya. Tapi kalau kebanyakan orang bilang haram, ada berani-berani ulama bilang halal. Nah, ini tinggalin sama sekali. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui. Yang samar-samar ini kebanyakan orang.
Dia main tabrak aja, main makan aja, main ambil aja. Tidak teliti, warak, memisah-misah, memilah-milah. Ya. Sesuatu yang dia dapati, diambil, dia makan, dipakai. Tetapi dia tidak teliti lagi apa asal usulnya, dari mana dan bagaimana hukumnya. Nah, apabila dia menghindari dengan dasar ilmu, dasar takut kepada Allah dan takwa, faman ittaqa, siapa yang menjauhi, menghindari, menjaga dirinya asyubuhat, segala yang samar-samar tadi, istabra'a lidinih, terlepas dia dari hukuman agamanya dan terlepas dia dari kehormatan namanya. Oh, ini orang teliti, ini orang rapi, ini orang apik, ini orang warak, agamanya bersih, agamanya bagus, orangnya apik, teliti, warak, nggak mau sembarangan, nggak mau asal terima aja, nggak mau asal makan aja, dia tanya-tanya dulu hukumnya. Waman waqa'a fi syubhat, tapi kalau yang kedua, dia suka mengambil, memakai, memakan yang syubhat, nggak nanya lagi, nggak teliti lagi, nggak takwa, nggak menghindari, waqa'a fil haram, dia bakal jatuh di haram. Makanan, pakaian, kelakuan, ucapan, dan seterusnya. Diumpamakan kara'i yar'a haulal hina, seperti pegembala membawa domba-dombanya, dia menggembala di batas larangan, nggak boleh masuk ke taman-taman kerajaan, ke taman-taman yang mana di situ dilarang masuk kambing-kambing karena merusak pohon-pohonan, bunga-bungaan. Yushiku an yarta'afi, ditakutkan kambing itu cepat kalau melihat tempat yang rindang, tempat yang enak, bunga, daun-daunan, dia bakal masuk, dia bakal makan langsung. Manusia begitu juga, kalau melihat hijau, wah enak nih, ada haram bawahnya, enak nih makanan, sedap. Nggak taunya ada yang haram di situ. Uang begitu juga, ratusan semuanya nih, tapi asalnya haram, hijau. Kambing begitu juga, kambing melihat rumputan yang enak, waduh bagus-bagus nih, warna-warni nih, bunga-bunga, dia tabrak, rusak itu. Padahal itu batas-batas kerajaan, istana, nggak boleh dimasukin. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perumpamaan Nabi. Ala wa inna likulli malikin hima. Hei, ketahuilah ya, segala sesuatu raja itu mempunyai batas-batas kebun-kebun yang nggak boleh dimasuki oleh gembala-gembala domba, rusak ntar. Raja mempunyai taman cakep, ya, dibatasi dengan bunga-bungaan yang warna-warni, yang hijau, dengan rapi susunannya. Kalau kambing datang, habis diinjak-injak, nggak boleh. Wa ala wa inna himallahu maharimu. Begitu juga katanya batas-batas undang-undang Allah yang mana Allah larang, itu segala yang haram. Jangan engkau ambil, jangan engkau pakai, jangan engkau makan. Karena kalau engkau makan, ngerusak semua yang lain. Bisa ngerusak tanaman-tanaman satu, dua dengan langkahan-langkahan, injekan-injekan. Begitu juga engkau sudah memakan satu, menggunakan sesuatu yang haram, nanti akan terus ke tempat yang lain. Berani, akhirnya mengeremehkan undang-undang halal dan haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini semuanya kembali, ketahuilah bahwa di jasad kita, di badan kita ada satu gumpalan daging, darah, ya.
Ada gumpulan darah, idza sulhat, kalau ini segumpal darah ini di dalam daging kita, di dalam badan kita baik, ya, salahal jasadu kulluh, maka baiklah jasad semuanya. Wa idza fasadat, kalau ini segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak jasad semuanya. Gara-gara dia enggak memperhatikan hati. Istafti galbak, tanya dulu hatimu, ini mau enggak ente makan? Ini mau enggak ini punya orang? Ini mau enggak ini syubhat? Ini mau enggak ini makanan belum engkau pastiin itu halal atau haram? Nah, yang menentukannya, yang memfatwakannya, yang menjawabnya adalah hati. Maka hati ini di dalam dada, kalau dia baik, baik semua anggota. Mulutnya enggak mau makan, telinganya enggak mau mendengar, matanya enggak mau melihat karena haram, tangannya enggak mau mengambil karena haram, kantongnya enggak mau masukin karena uang haram, begitu semuanya. Tapi kalau rusak ini hati, sembarang, enggak ada penolakan, enggak mau menolak, enggak mau meneliti, enggak mau dia menanya dulu, maka fasadal jasadu kullu, rusak jasadnya semua anggota yang lain. Matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya memakan, lisannya berbicara, tangannya mengambil, ya, kakinya berjalan melangkah yang haram, anggotanya semuanya nanti rusak, farjinya mengerjakan dan seterusnya. Apa itu segumpal darah di dalam badan kita? Ala wahyal galb, itu adalah hati, ya, gal litasarru'i tagallubihi, karena cepatnya berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati itu, tadinya mau begini berubah jadi begini, pagi begini, siang begini, sore begini, malam begini. Itulah namanya hati. Ini hadis muttafaqun alaih, disetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahihnya hadis ini sahih, diriwayatkan di dalam kedua kitab Bukhari dan Muslim. Yushiku bi dhammil ya, yushik ay yusri'u, cepat sekali. Kalau dia tidak mengerem, tidak menahan dirinya, akan kebawa ke yang syubhat, masuk yang ke haram. Kambing dilepas di kebun, wah, dia nyerobot langsung, daun-daunan dimakan semuanya sama dia. Karena dia masuk, cepat dia langsung melihat yang hijau-hijau. Kayak kita melihat sesuatu yang nikmat, wah, udah ambil deh, makan dulu deh, belakangan nanti. Nah, itu nggak punya penolakan diri, takwa, menolak dirinya, menahan dirinya, mengerem kalau kita. Itu makna yushiku yusri'u. Al-hadits ar-rabi' an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inna ahadakum yujma'u khalqahu في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قوله بكتب وهو بالباء الموحدة الجارة. Hadis yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam judulnya Marahil Khalqil Insan, tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Wa takdir rizqih wa ajalih wa amalih, dan ditentukannya takdir
bagaimana rezekinya, ajal dan amalnya. Haddatsana Rasulullah, berbicara kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq. Pembicaraannya yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Nabi kalau bicara benar. Ngomong dibenarkan oleh Allah, dibuktiin oleh Allah. Kejadian ini sampai akhir zaman. Yang Nabi ucapin pasti benar. Yang Nabi suka pasti benar. Yang Nabi suruh pasti benar. Itu yakin di dalam diri kita. Setelah Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran yang membenarkan, karena Allah yang membenarkan, karena Allah yang mengasihi, karena Allah yang mengucapkannya, karena Allah yang menjadikan wahyu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya. Sejenis wahyu tapi bukan Al-Quran. Nabi kita. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mau mengikuti hawa nafsu, melainkan wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan-ucapannya bersih, jujur, benar, sungguh-sungguh bakal terjadi, dibuktikan oleh Allah, dipastikan itu akan terjadi. Apapun yang dia bilang, apapun yang dia kata, maknanya akan terjadi. Betul. Itu tauhid kita, akidah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada keraguan di dalam hadis Rasulullah. Enggak boleh kita mendustakan Nabi. Enggak boleh kita bilang Nabi bohong. Nauzubillah min dzalik. Shadiqul masduq, berbicara benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa kufur, syirik, murtad kalau kita membohongi Nabi kita dan tempat kita di neraka. Nauzubillah. Ya. Man kadzaba alayya laisa kakadzibin ala ahad. Al-kadhibu alayya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdustakan aku atau berdusta kepada aku, tidak percaya kepada hadis-hadisku, enggak sama dengan kau enggak percaya kepada orang lain. Orang lain boleh kita enggak percaya, siapa aja selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi harus kita percaya. Kalau dia enggak percaya dengan kata-kataku, silahkan mengambil tempat di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendengar pembicaraan Nabi tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Umur 40 hari, umur 80 hari, umur 120 hari. Inna ahadakum yujma'u fi khalquhu fi batni ummih. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaan sperma bapak dengan sperma ibu bertemu, menikah, akad kawin, bersetubuh, keluarlah mani, terkumpul bareng ibu dan bapak, mengeluarkan air mani tersebut dari tulang sulbi dan taraib. Yakhruju min bainus sulbi wat taraib. Laki-laki keluar dari tulang sumsum punggungnya dan wanita dari dadanya, payudaranya. Masuklah di dalam kantong rahim tersebut. Apabila Allah izinkan, jadi. Apabila Allah tidak izinkan, tidak jadi. Yang menentukannya Allah. Bisa perempuan, bisa laki. Bisa tidak sama sekali. Ya. Bisa hidup, bisa mati. Masih orok. Bisa 4 bulan gugur. Bisa 6 bulan gugur, bisa setahun. Kesian mereka tidak melihat dunia, belum sampai melihat dunia udah gugur, padahal udah ada rohnya. Adik-adik kita yang meninggal 9 bulan atau 10 bulan atau 7 bulan, dia sudah ada rohnya, di sunnah dinamain, tapi dia nggak bisa sempat keluar dunia. Keluar dunia udah meninggal sebagai gumpalan darah atau masih berbentuk binatang kecil. Ya. Dia nggak sempat melihat dunia. Kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala, sehat, keluar sampai sekarang kita melihat dunia kenikmatan. 40 hari prosesnya. Campuran mani laki dan perempuan, bapak dan ibu. Di dalam perut ibu, yaitu kantong rahim. Arba'ina yaum, 40 hari. Yujma'u,
berkumpul dulu, bersatu dulu, bercampur dulu 40 hari tersebut. Setelah dia bercampur, kalau dia cocok, menjadi telur-telur. Lempet, melekat, gumpalan. Thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Jadilah kumpulan darah. Thumma yakunu mudghah. 40 hari lagi mungkin menguat menjadi daging. Thumma yursalul malaku wa yunfakhu fihi ruh. Lalu diutus oleh Allah malaikat. Subhanallah. Malaikat masuk, benda halus atau zat halus yang masuk kemana-mana, ke pembuluh darah, ke dalam lubang rahim. Allah kuasa mengutus malaikat dari cahaya masuk kemana-mana. Kayak kita laser masuk, cahaya itu laser. Nah, malaikat begitu, dia ke pembuluh darah masuk, melihat semuanya rongga-rongga badan kita. Ini malaikat di badan kita banyak sekali. Pencernaan perut, siapa yang tahu pencernaan perut? Ada malaikatnya. Kalau dia bilang Allah sakitin, sakit ucus. Kalau dia bilang rusakin, rusak itu pembuluh darahnya. Naiklah penyakit, jalanlah. Ada siapa yang perintahin? Allah Subhanahu wa taala yang menjalanin malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah. Tiup di dalam kantong roh ibu itu. Roh sudah berapa? Sudah 120 hari sesuai dengan kedokteran. Nabi belum ada dokter waktu itu. Nabi belum ada ilmu kandungan. 120 hari kalau dibagi 30 jadi 4 bulan. 4 bulan udah ada roh. Kalau orang Betawi 7 bulanin. Kalau orang Sunda 4 bulan beneran dia. Dia 4 bulan udah tahu. Karena hadisnya 4 bulan. Kita 7 bulan udah gede. Udah benjol istilahnya. Udah segini 7 bulan. 7 bulan katanya. Kalau orang Sunda 4 bulan. Dia benar. Karena mengambil hadis ini. 4 bulan ini. Kenapa? Udah ada roh. Udah ada roh. Boleh niatin pengen namain si fulan. Kali-kali dia mati, kali-kali gugur 6 bulan, 5 bulan. Mana ada yang gugur 5 bulan, 6 bulan. Naik-naik, jalan, bujulakan, gugur langsung. Stres, bisa gugur. Ya. Maka cepat-cepat niatin. Mau namain Nabi Muhammad, hamba Allah, Abdullah, dan lain-lain. Kalau perempuan nama-nama yang salihah, nama perempuan Maryam, ya, Fatimah, Khadijah, dan lain-lain. Dari 4 bulan boleh. Makanya tadi 7 bulan ini 4 bulan mereka. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Diperintahkan oleh Allah, ayo tulis 4 kalimat, 4 masalah. Masalah rezekinya dikatbi. Ya. Yang mana engkau tulis wahai malaikat rezekinya. Subhanallah. Di dalam perut sudah ditulis rezeki kita yang sampai kita makan, sampai kita mati. La yastakmilu ahadukum hatta yastakmila, la yamutanna ahadukum hatta yastakmila rizqah. Enggak bakal mati seseorang kalau belum sempurna rezekinya. Kalau dia enggak dapat rezeki, makan enggak masuk, nah mati deh dia. Kalau masih makan, masih hirup, masih nol, masih ada rezeki dia. Masih hirup hawa, masih ada rezeki. Ini ada hawa rezeki ini. Kalau udah nggak bisa ngembus, mati udah. Udah nggak bisa air, mati. Gitu juga makanan. Yang kedua apa yang ditulis? Ajal, masa waktu hidupnya, tanggalnya habis sudah. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada yang mempunyai batas hidup, limitnya. Habis sudah. Tanggal 13, tanggal 15, tanggal sekian. Yang ketiga wa amalihi, tulis amalnya. Ya Allah. Dikala Rasulullah menyebutkan amal ini, sahabat enak. Ya Rasulullah kalau gitu kita udah ketahuan amal kita. Kita bakal ngamalin yang baik apa ngamalin yang buruk? Manusia. Kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua manusia dimudahkan tergantung bagaimana dia diciptain. Dia kalau diciptain
di dalam perut ibunya ditulis amalnya baik, nanti di dunianya dia ngamalin amalan yang baik. Alhamdulillah. Artinya kita nih ditulis di perut ibu kita, waktu ditulis sama malaikat amalan kita amalan yang baik, ngaji, taat sama ibu bapak, sholat subuh tadi, zikir, baca Quran, itu amalan-amalan yang baik, sudah ditulis. Kata Allah Subhanahu wa taala, mimman sabagat lahum minallahil husna, termasuk mereka orang-orang yang terdahulu ditulis baik, ditulis di dalam rahim ibu kita baik. Yang keempat, syaqiyun aw sa'id, apakah dia orang sial, durhaka, atau dia orang yang berbahagia, yang suka kita bilang su'ul khatimah atau husnul khatimah, terakhirnya. Dia orang yang durhaka, yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan dia membawa iman, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan buruk, namanya su'ul khatimah, buruk penutupannya. Yang kedua, orang yang baik, matinya dalam keadaan wudu, dalam keadaan sholat, matinya dalam keadaan tidur, berzikir dan lain-lain, ya, maka matinya husnul khatimah. Allahumma amin. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ini nawadir, kelangkaan, jarang, tapi terjadi. Kuasa-kuasaan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, seseorang di antara kalian beramal amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu baina illa dhira', sampai dia antara dia dengan mati tinggal sejengkal lagi. Wa yasbiqu alaihi alkitab, maka sudah didahulukan, tertulis di kitab perintah Allah kepada malaikat waktu di dalam perut rahim ibu. Di akhir-akhirnya wa ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal perbuatan ahli neraka. Ya Allah, dari masa hidupnya bagus, beramal amalan ahli surga, nggak taunya tulisan malaikat di dalam perut ibunya, ini orang durhaka, matinya su'ul, di akhirnya beramal, berbuat perbuatan ahli neraka, ditutup matinya dengan su'ul khatimah. Kata ulama, ini adalah Bani Israel. Alhamdulillah, Bani Israel. Marhaba. Ya, ntar saya datang sendiri, ditungguin di depan Alfamart. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Nah, tadi perumpamaan bagi Bani Israel. Yang ini kedua, kata ulama, perumpamaan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hidupnya berdosa, amalan-amalan maksiat, neraka. Tapi tinggal sejengkal lagi mau mati, tinggal dekat lagi mau mati, fayamalu bi'amali ahlil jannah. Tertulis dulu di dalam perut kandungan ibunya, malaikat tulis dia orang sa'id, orang berbuat bahagia hidupnya. Penutupannya husnul, dari muda 15, waduh, bangor 30, 40, giliran mau mati, kenal sama pengajian, dia tobat, dia menangis, dia menyesali, dia berbuat baik, dia sembahyang, dia pakai baik, dia pakai peci, dia ikut ustaz, dia ikut kiai, dia hadir, meninggal lagi baca ratib, enak banget, enak nggak deh? Udah tadinya eksperimen 15, 20, 25, 35, waduh bangor banget dia, terkenal. Giliran mau mati 40 kurang, dia bergaul sama orang kenal sama Habib, kenal sama Kiai, diajak-ajak mau, udah capek badannya maksiat. Giliran diambilnya dia lagi duduk bersama orang-orang berzikir, ada yang lagi ziarah, ada yang lagi ngajar, ada yang lagi jalan. Subhanallah. Itu katanya ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Yang tadi, naudzubillah, Bani Israel beribadah 100 tahun.
Ibadahnya 200 tahun. Giliran mau mati dia lihat perempuan. Lihat perempuan cantik. Wah, dia keluar dari tempat ibadahnya diikuti.